Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda mendunia, salam muda mendunia. Yes. Oke. Super ya. Ingat, my class, my adventure. Apa itu my class? Kita akan tahu, menguliknya lebih dalam. Di edisi Communication Podcast alias Comcast kali ini adalah edisi spesial yang kami dedikasikan, sekali lagi dedikasikan kepada teman-teman adik-adik mahasiswa baru komunikasi UMY 2020. Tepuk tangan. Adik-adik semuanya. Tapi yang mahasiswa baru komunikasi yang nggak kuliah di UMY juga boleh nonton, karena kita mau ngobrolin tentang apa itu kuliah di program studi komunikasi, bagaimana asiknya tugas-tugas di program studi ilmu komunikasi dan keseruannya kuliah komunikasi. Nah, saya akan mengawali pertama dari yang paling muda, dosen kita yang paling muda. Biarlah memperkenalkan dirinya sendiri. Biar aku nggak capek ngomong. Silahkan langsung kepada Mas Angki. Asik, terima kasih Mas Fajar Junaidi. Oke, perkenalkan. Sebelumnya saya akan menyambut teman-teman dulu. Selamat datang teman-teman muda mendunia, khususnya teman-teman mahasiswa dan mahasiswi 2021. 2020, sorry. Belum, 2021. Tahun ajarnya bener, 2020, 2021. Oh iya benar. Tahun ajaran 2000, ini ngeles aja nih. Tahun ajaran 2020 dan 2021. Kameranya depan ya? Iya, kameranya depan. Hai, pokoknya selamat datang, selamat bergabung, selamat asik-asikan, selamat gayeng-gayengan. Making bro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutakin, atau karena teman-teman kalau terlalu susah, karena Mutakin itu kan nama masjid gitu. Kalau saya dipanggil Mutakin kan terlalu abot, jadi panggil saya Angki. Wah, teman-teman boleh manggil saya Mas. Jadi kalau saya bapak kan saya harus nyangoni teman-teman gitu. Jadi panggil saya Mas. Iki morot-morot ya cuy. Hanya di UMY dosen dipanggil Mas dan Mbak. Nah, betul sekali. Mungkin hanya di UMY. Iya benar. Dosen bisa dipanggil dengan Mas karena kita biar akrab. Di sini semuanya Mas gitu. Iya. Oke, sekian aja. Jadi perempuan juga Mas. Bro, oh iya. Mas bro dan Mbak bro. Mas bro dan Mbak bro. Mukanya bro, liatin dulu dong bro. Ini rai saya tak ketokkan ya. Bentar aja bro. Tuh. Protokol, tutup nih. Orang lahing. Cermulat banget. Oke. Pokoknya intinya semoga teman-teman semuanya betah ya dan terus tepat waktu gitu, insya Allah. Ya 2 tahun lah rampung yo. Ya 2 tahun rampung. Ya semoga semuanya teman-teman betah dan selamat menjadi saksi hidup kesuksesan dari teman-teman ilmu komunikasi semuanya. Oke, sekian aja Mas Jun, kita langsung tutup ya acaranya. Oke, kita tutup untuk sesi Mas Angki. Tapi sebelum ditutup, Mas Angki dulu kuliah di UMY tahun berapa sih? Oke, saya itu sebenarnya alumni UMY juga. Saya alumni UMY angkatan 2005 Mas. Oh 2005, oke. Ya, saya masuk 2005 dan keluarnya ini nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa disebutkan. Jadi racun ke teman-teman. Saya masuk 2005 keluar 2012. Oke. Karena asik untuk edit video. Mas Angki ini sangat jago ngedit video. Teman-teman bisa belajar banyak ke Mas Angki tentang sinematografi, editing dan sebagainya. Iya betul. Nah, setelah Mas Angki kita kenalkan kemudian Mas Irwan Sudiwijaya. Oke. Nah, Mas Irwan Sudiwijaya ini aslinya adalah di New Rock, Karanganyar. Oh iya benar. New Anyar, Rock, Karangbatu. Jadi bahasa Inggrisnya adalah New Rock Man. New Rock. Yuk, Mas Irwan yang sudah mencatat rekor bersepeda dari Jogja ke Borobudur dengan Sally, dan prestasi lainnya adalah meraih Pinastika. Apa itu Pinastika? Jelaskan setelah memperkenalkan diri. Oke, halo saya Irwan dari Konsentrasi Advertising. Panggil aja Mas, jangan Pak, karena kita seumuran. Yoi, forever young. Yoi kayak Mas Jun, kalender. Enggak ini dia nggak tua-tua. Terus Pinastika tadi yang Mas Jun bilang itu adalah pipi panas kena setrika. Dakel. Lucu dong. Jadi ada festival iklan gitu di Jogja dan itu lumayan nasional, dan setiap tahun itu ada kategori advertising student buat mahasiswa iklan, dan juga ada kategori lainnya yang biasanya teman-teman iklan itu, teman-teman konsentrasi iklan pada ikut di situ. Ya gitu sih.
menariknya kuliah di komunikasi UMY. Bisa ikut festival. Bisa Nanti ikut kita festival, akan kulik benar. lebih panjang. Iya, dan Oke. konon katanya di sini kalian rajin ikutan festival bisa lulus Oh, tanpa bikin skripsi. Tanpa bikin skripsi. Cukup ikutan festival, berkarya aja udah yang bener. Oh, iya. Berkarya atau mati. Iya, Oh, benar banget, Mas. Yuk, selanjutnya kita Ya. ke bintang tamu ketiga Wih, kita, alumni UMY. Waduh. Oke, juga namanya Mas Zen Mufarif Muktaf. Oh, yo. Silakan, Mas. Monggo Mas Zen. Ya. Jago Nama desa, saya- jago gambar, jago gambar. Nama saya Zen Mufari. Saya alumni UMY. Widih. Yo, Ini dia. Ngomong apa nih? Jadi seneng mancing mas. Oh mancing enggak lah, nek ngomong mancing tadi. Kerusuhan. Jadi- Mancing kerusuhan dia. Apa? Mancing kerusuhan. Kerusuhan. Ya, saya suka mancing. Ah. Saya perlu jelaskan nggak ya? Ya nek di ngono mas. Oh iya, mancingnya cuma sebelah rumah aja mas. Oh, jadi ada ini empang di rumah. Ya, Apa di akuarium cupang? cupang di rumah. Oke, ya kemudian Jadi Ya. dosen sejak tahun berapa itu perlu oh diceritakan. iya, jadi dosen tahun berapa ya? Saya lupa. 2007 kalau nggak salah. 2007 2008 lah ya. Mas Zen, Ya. dari mana kuliah di UMY? Ngajar di UMY. Kenapa sih nggak Mas nggak ngajar di UGM gitu Mas? Ganti kampus gitu loh, Ayo. ganti suasana. Ya nasibnya mas. Dia sebenarnya menolak di UGM ya, jadi memilih UMY. Betul. Benar banget. UGM itu terlalu besar mas. menurut saya. Ya enggak lah, enggak. Enggak lah. Enggak lah. Sekarang enggak. Enggak. Kita we must bigger than the biggest. Iya. Kita tuh UMY itu cuma ada di Gamping Mas. Di Gamping cuma Iya, Ya, itu. cuma ada cuma satu. di Cuma Bandung satu. loh. Iya, di UMY kampung di cuma kampung. satu, benar-benar. Ya saya di UMY itu karena apa ya? Karena dekat rumah aja mas. Wah, itu enggak. Memang karena saya mencintai UMY ya. Oke. Wah, Ya, gila. Saya mencintai UMY. Kalau- Bisa dibayangkan Jadi, dedikasinya saya untuk kepengennya UMY. ya cita-cita kalau sudah lulus kepengennya di UMY lagi. Yo. Oh, oke. Kalau mudik ke Cilacap gampang, tinggal nyegat efisiensi depan benar, kampus, benar. penjur Iya. sampai Cilacap. Iya, dulu aman, Mbak. Aman, Aman sama bagus. bis utama. Utama, Oke. oke. Sekarang Yuk, ya kayak gitulah. Iya. selanjutnya, oh ya Mas Yen, sebelum Iya. kita ke bintang tamu kita yang keempat, ngampu mata kuliah apa? Bisa Oh iya, diceritakan. saya ngampu mata kuliah apa ya? Komputer grafis sama desain komunikasi visual. Yo, wajahnya sudah wajah desain banget. Wajah sketsa. Ya karena saya suka gambar aja sih ya. Katanya ngajar Alhamdulillah saya dapat. kemaudiahan mas Hah? sekarang. Iya, Kemaudiahan. saya juga ngajar ke Muhammadiyah tapi sudah dipecat mas. Gara-gara nggak ngerti dasar dharma mas. Pramuka, Dasar dharma pramuka. Oh, enggak ada hubungannya. jaka sembung, tidak nyambung. Jadi Yuk. Mas Zen ini dari konsentrasi iklan dan kemuhamadiahan ya Mas ya? Iya, Oke. Mas, Muhammadiyah. Yuk, Saya jadi tahu. selanjutnya yang terakhir, Ya. bintang film, Ya. exhibition film pekan. Eksibisionis. Exhibitionist film. Jadi di kampus kita itu punya bioskop keliling. Iya, dan dia itu dulunya itu adalah seorang movie maker. Yo, movie maker. Seangkatan Denis Adiswara. Iya, Jadi tahu Denis Adiswara kan? Nah itu tuh di temannya Mas Tobon. legend, Legend, yo. Benar. legend, living legendnya film di Yogyakarta Jogja, iya. yang setia mendampingi teman-teman mahasiswa untuk berproses. Bahkan kalau mahasiswa produksi film mau merelakan diri, mensodakohkan dirinya Benar menjadi bintang film. Namanya adalah Mas. Silahkan berkenalan Iya, sendiri. ini dia artefak film Yogyakarta. Perlu dimuseumkan. Ini buka rambut toh, soalnya kayak ada filternya gitu ya. Tapi tetap protokoler nih ya. Ya, toh. Yang ngomong buka gini. Kita menjaga abab Mas. Oke, perkenalkan nama saya Budi Dwi Arifianto. Orang sering menyebut saya Budi Tobon. Asik. Nama kecilnya. Ya karena saya anak kan di rumah namanya Arifianto tuh ya. Anto. Terus, Anto, terus oke. saya anak terakhir Bontot gitu ya. Anto Bontot. Oke. Itu sebenarnya nama kecil tapi sekarang sampai Pak Rektor aja manggil saya Tobon gitu loh. Saya dulu nggak ngerti Arifianto, mas ngertinya ya Budi Tobon gitu. Lah ya itu. Kenal gitu. Sekarang Pak Rektor aja manggil saya Tobon gitu loh. Oh, kayak gitu ya? Itu padahal nama kampung gitu. Iya, saya tahunya Soalnya, Arifianto Mas. dari KTP jenengan mas. Oh Arifianto. Wah, iya tuh. Namamu di handphoneku Ah. Mas Tobon. Jadi begitu ada yang tanya, ini dong minta nomornya, nomornya Mas Budi, tak kasih namanya Tobon. Jadi semua orang di WMI ya taunya, Lah, ya berarti itu. beredar lah jadi Tobon. Itu nggak sesuai KTP sebenarnya. Tapi ya sudah. Ya karena karakternya adalah bintang film. Iya, So, mungkin nama Nama artisnya yang panggung paling ya. nama panggungnya Ah. gitu. Nah, kita mau ngobrolin tentang gimana sih kuliah komunikasi itu. Asiknya kuliah di komunikasi yang itu membuat berbeda dengan program studi yang lain. Jadi
jangan menyesal ya yang sudah daftar di program studi lain. Yo pasti nyesal Tetap Mas. Pasti nyesal. Ya karena kita nggak di endorse ya, kita ngomongnya prodi komunikasi. Oke. Yoi, dari Mas Jan dulu. Oh saya, waduh, Oh. kaget aku. Lagi nyantai. Uji kompetensi. Apa Mas? Tadi, waduh. Ya tadi serunya Bingung ya. Oh komunikasi. serunya ya. Saya Oke, Mas Jan ini serunya. kan mengalami 2 fase Mas. Iya, iya. Fase sebagai mahasiswa, dulu mahasiswanya Mas Jun ya? Iya, iya. Bayangkan coba Ah, teman-teman, iya, Mas Jun Saya ini, itu mahasiswanya Mas Jun loh. Mas Zen kuliah, Mas Jun udah ngajar. Jadi intinya Mas Mas Zen Jun ngajar, awas. Mas Jun ngajar juga. Kerja, Dan dia nggak senior tua-tua. saya gitu ya. Wah, berjasa banget buat saya kalau Mas Jun ini. Oke. Ya, ngomongin apa tadi ya? Oh iya, Serunya terkait di serunya komunikasi, Ya benar. saya karena saya juniornya Mas Jun gitu ya. Hah? Waktu itu pernah diajar sama Mas Jun. Bayangkan dulu saya dapat nilai A itu cuma gara-gara alasannya bagi siapa yang bisa nulis di media massa. Di Kompas waktu itu ya. Di Kompas. media massa langsung dapat A. Wah, saya langsung cari itu. Langsung nulis gitu. Pokoknya saya harus bisa masuk ke media massa. Waktu itu akhirnya alhamdulillah masuk ke Kompas. Wih, Kompas. luar Itu biasa. ternyata, iya. Masih mahasiswa Iya, masuk bisa di Kompas. di Kompas terus kemudian diterima gitulah. Terus kemudian saya kasih ke Mas Jun ini tulisannya saya gitu di Kompas. Ya lumayan di Kompas gitu ya. Saya Honornya juga lumayan banyak. waktu itu ya. Iya, Tip honornya tapi lumayan. rahasia. Itu bisa saya beli buku. Ya saya nggak tahu ya, saya nazar saya waktu itu Hah? kalau saya dapat duit saya pasti akan beli buku. Oh, itu luar biasa. buku, pokoknya saya ingin beli 3 buku yang mahal, pokoknya kayak Wus, gitu. pada dan waktu itu. original. Dan original gitu. Jadi dan nggak di shopping ya? Dan belinya itu di Gramedia. Harus di Waduh. Gramedia waktu itu. Karena Wah, nggak ada diskon waktu keren. itu, ya. Gramedia mesti seneng ini di endorse. Karena level saya tuh gak di Gramedia kalau beli buku ya. Di shopping. Iya, jadi dia di Gramedia catat 3 gitu, kali. habis itu langsung ke shopping. Pak, ada yang ini. Sama Karena lumayan Mas, 20% Lebih murah. gitu ya. Ya toko Gramedia udah disebut 4 kali ya. Ditunggu lo endorsannya. Ya, tunggu lah ya. Storytelling. Ya, Ini ya, backgroundnya ya, ini tapi jadi begini ini sih, ya. Mas. Ini Kenapa background saya- masih kosong nih. Dulu kenapa saya Gramedia ya? Karena nggak ada tempat nongkrongan lain selain Gramedia. Dulu mallnya cuman galeri sama Malioboro Mall ya. Mall. Ya, kalau Malioboro Mall kan tongkrongan untuk para wisatawan ya. Iya. Tapi kalau ya cuman tongkrongannya itu gitu loh. Oh, Oke. Yuk Nah, sekarang kita AC-nya gitu. berinjak ke Mas Tobon. Yes. Mas Tobon kan ngajar mata kuliah berkaitan tentang film, misalnya sinematografi, film dokumenter, dan setahu kami sudah banyak prestasi dari teman-teman mahasiswa. Misalnya mata kuliah sinematografi diajak buat remake film dan itu menyenangkan, eksibisinya melalui bioskop keliling. Penting ini garis bawahi, hanya ada 2 kampus di Indonesia yang punya bioskop keliling. Ya. Yang lain nggak usah disebut karena Ya, nggak nggak usah mengendorse disebut. kita gitu. Sebenarnya banyak. Jadi yang di Malang itu nggak usah disebut ya? Iya, nggak usah disebut, hanya 2. Banyak 2 di Yang di mana Di itu, Indonesia. Mas? Yang mana? Oh, enggak usah. Oke. Pokoknya salah satu universitas Muhammadiyah di Malang, Malang, lah. oke. Lo Malang punya tuh. Ada mungkin mau ada di mana? Salah satu Kok bisa punya? universitas Muhammadiyah di Kota Malang. Kok bisa punya dari mana itu? Mas, boleh cerita nggak? Wah, iya. Gimana ketika ngampu mata kuliah yang berkaitan tentang film kepada teman-teman mahasiswa? Iya, ya seru aja ya. Apalagi ini saya sebenarnya menghadapi tipe mahasiswa yang berbeda nih ketika saya di komunikasi nih. Karena dulu sih sepertinya film itu kan lebih pada ke sekolah-sekolah seni gitu ya. Oke. Sekolah Iya. seni gitu. Kayak Oke. isi gitu ya. IKJ. IKJ. Oke lah. Ya nggak apa-apa nyebutin. Nyebut nggak apa ya? Orang Tapi punya kita lebih bagus kok. nah, aku lah. Oke seniorku kan. Sama. Oke. Kita sama-sama mereka, jadi sebutin aja. Oh, bagus lah wong kita juga filmnya banyak yang viral kok. Nah, bisa cerita Mas, bagaimana kuliahnya itu dilakukan gitu? Ya, yang jelas kalau di tempat kita itu justru di sini kita ngomong benar-benar dari dasar gitu ya. Dan memang sinema di sini digunakan untuk kita itu mendasari beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan audiovisual. Oke. Jadi memang banyak sih ya. Jadi jangan berpikir kalau di sini kan mungkin pikirannya ya ada advert, PR, broadcast gitu. Oke. Tidak melulu soal film. Jadi sebenarnya produksi media PR. Oke, company profile. Company profile, advertising. Oke. Nah, dari itu nanti di semester 3 nanti ada yang kelas sinematografi itu semua angkatan memang didasari itu. Dan kenapa sinema ini jadi penting karena
ya di zaman digital ini semuanya banyak menuntut komunikasi melalui audiovisual. Oke. Nah kalau untuk filmnya nih, kalau untuk film nih, saya kira Jogja ya ben ketok. Ya mangkal deh. Kata ganteng. Artis rek. Iya. Lanjut Mas. Kalau Jadi gimana, masalah Mas? film Lanjut, tadi ya, lanjut, ya. film tadi, Hah? ya film tadi. Walaupun kita di sini sedikit ya, sedikit mengulas tentang film, tapi jangan berkecil hati bahwa Jogja adalah gudangnya komunitas film. Oke. Jadi teman-teman yang sukses itu pasti dia juga tidak hanya nongkrong di kampus aja, tapi berkomunitas. Apalagi di sini ada festival-festival gede. Nah itu Mas. Dan itu kebanyakan teman-teman UMY. Mantap. Oke. Bener loh, panitianya banyak Bener. teman-teman. Iya. Oke. Bahkan di JAV aja yang nyekel anak UMY ya toh. Oh iya, Yang nyekel. Coba banget. yang megang. yang nyepeng. Yang nyepeng. Jadi aku tuh pernah ngobrol sama temanku anak Kendari, anak komunikasi sana. Dia cerita kalau film itu, filmmaker, filmnya belum didiskusikan di JAV itu belum keren. Gitu ya. Iya, bener, Jadi Mas. tolak ukur Jadi gitu. tolak ya? ukur. Oke. Jadi poinnya adalah teman-teman kuliah di Jogja itu keuntungannya adalah bukan sekadar kampusnya, tetapi ekosistemnya sudah terbangun dengan baik. Oke, Mas Yan bisa cerita. Gimana Mas? Ini pengalaman saya aja sih ya. Itu. Ini Mas Budi dulu itu pernah bikin komunitas Blue Film ya, sorry. Belum. Komunitas bikin film ya Mas ya. Komunitas belajar bikin film. Belajar bikin film ya. KBBF ya. KBBF. Oh iya KBBF ya. Dulu teman-teman UMY banyak ya yang join di Banyak. terutama di angkatan saya waktu itu. Itu Jadi iya, saya itu tahu tahun KBBF itu dari saya tak kenalnya tahun 2000. Tahun iya 2099 2000 gitu. iya. Oke. Legend terbukti. Dan Mas Tobon itu Kandani saya kenal artefak dengan Mas kok. Tobon itu dari tahun 2000 saya kenal sama Mas Tobon. Tahun 2000 ya, ya. 20 tahun yang lalu sudah menjadi sineas. Dan bukannya apa ya? Saya dulu kan kampus Kidulan gitu ya. Oke. Kamus Bantul kan. Southern. Iya sini juga sama Mas, juga Oh, iya, Kidulan. juga Nah, Bantul ya, Mas? saya Ada, melihat ada. partnernya itu, kita nggak bisa jalan kalau nggak ada teman-teman UMY ini. Oke. Enggak, ini partner banget ini. Iya. Jadi poinnya adalah Iya. kuliah itu adalah kolaborasi menjadi hal yang penting ya, bukan Iya. hanya kompetisi tapi kolaborasi. Saya sebenarnya nggak pengen nyebut kampus isi Jogja gitu ya. Nah, itu kalau Kuis mbak sebut ya. itu dua-duanya itu dulu wah keren itu warnanya. Karena kampus-kampus lain Perpaduannya keren. Ya. itu adalah kolaborator bagi kita gitu. Iya. Jadi eranya Tapi kolaborasi. dulu pas Mang. zaman kolaborasi Betul. ada ini nggak Mas? Karakter. Jadi anak-anak UMY itu dikenal sama skill apanya, isi sama skill apanya, ada nggak Mas dulu gitu? Ada. Kalau mungkin kampus seni itu dia lebih ke artistiknya ya. Oke. Tapi kalau di tempat kita itu justru malah Konsep ya, Mas, ya? berani pegang ya di posisi konsep sutradara, UMY itu ya, UMY produser, lebih ke itu ya. Oke. manajerial produksi Ya, gitu loh. Oke. Justru yang ya mereka mungkin lebih ya karena kebagi itu ya, Ya. artistik sama manajerial dan keproduseran gitu. makanya kolaborasinya langgeng ya Mas ya, karena Iya. yang satunya sangat getih di art, satunya lagi getih di strategi dan manajemennya. Betul. Dan Oke. itu sampai sekarang loh. Getih itu menjiwai. Oh iya. Sorry. Itu sampai sekarang. Multikultur. Perlu ada translator. Nah, Jadi kalau di UMY itu Pak, ya kuncinya teman-teman harus senang berkolaborasi. sekarang kita bener berlanjut ke Mas Angki sebagai alumni nih. Waduh. Tadi ada kata kunci kolaborasi. Nah, setahu saya Mas Angki ini sejak kuliah sudah aktif misalnya di teater, ada UKM teater tangga di Iya, kota. Mas, Jadi di betul kampus sekali. kita itu ada unit kegiatan mahasiswa, ada di tingkat prodi ada Komakom, kemudian ada badan semi otonom seperti sinema komunikasi, ikom radio dan fotografi komunikasi gitu. Nah, ini kan bisa menjadi ruang belajar untuk teman-teman semua. Nah, Mas Angki bisa cerita nggak aktivitasnya selama saat menjadi mahasiswa dan itu membantu ketika menjadi dosen sekaligus praktisi. Jadi di sini tuh menarik ini sebelum itu. Jadi di sini tuh nggak ada batas yang jelas antara dosen dan praktisi. Betul sekali. Dosen dan mahasiswa juga. Iya, Mas Tobon ini sutradara, filmmaker, sutradara, bintangin film, main film, gulung kabel, Tukang guyang bioskop keliling guyang itu mencuci bioskop keliling, Tukang ngomong anak. ngajar, dilakoni kabeh. Nah, Mas Angki bisa cerita nggak bagaimana pengalaman saat kuliah itu bisa menjadi modal sosial ketika berkarir saat ini?
Oke Mas, sebelumnya teman-temannya ini di sini semuanya adalah senior saya gitu. Mas Jun ini senior saya ketika Malu saya. dia dosen saya juga gitu. Mas Jun juga dosen saya. Diajar sama Mas Jun juga. Wah iya jelas. Tapi saya sempat Diajar Mas Jun. Mas Jun. Kemudian saya diajar Mas. Enggak, Iya, Mas enggak sempat. sempat Enggak diajar sempat. Mas Jen. Oke, ditolak. Tapi Mas Jen adalah orang yang membantu saya untuk berkarir di sebagai dosen Mas, karena saya diminta jadi asisten Mas ya Mas itu Oh, ya. iya. Ngasisteni mata kuliah animasi. Berarti kok Dijebak itu sebenarnya itu. dijebak saja nih. Kok jebakannya Sama menarik, Sobat ya? Mas? Terjebak di jalan yang lurus. Terjebak di jalan yang lurus. Sebelumnya saya kan murtad gitu Mas, kemudian dimasukkan di sini. Oke, kemudian Mas Tobon itu senior saya Mas di film. Jadi kalau misalnya main di komunitas film mesti ngerti jenenge Mas Tobon. Oke. Dan komunitas Sebut aja nama Tobon ya. Iya, bukan nama Tobon tidak pintu ini betul. Kemudian Mas Erwan. Nah, Mas Erwan ini juga senior di iklan. Partner. Nah, kemudian malah ternyata jadi partner Mas. Saya dulu Oke. sempat diajak namanya sama komunitas Bajigur. Oke. Bajigur kemudian diajak pas sama Mas Indra kalau nggak salah. Diajak Mas Indra itu ayo ke nikahannya Mas Erwan, itu juga orang Bajigur juga sekarang di Jakarta. Akhirnya datanglah ke Solo, ternyata sampai sana kok Mas Erwan, kemudian ketemu lagi di sini di biro iklan. Oh. Di biro iklan itu Mas Erwan jadi apa Mas? Strategi planner. Strategi planner. Oke. Kemudian saya freelance di sana. Mas kok ketemu ning kene ya? Dunia selebar kelor terbukti. Iya, Mas. Sebenarnya dunia itu enggak kecil Mas, tapi kita sing ke aduan-aduan. Kadondolan. Betul. Tapi emang alumnusnya UMY itu banyak yang aku kenal sebelum aku kuliah di sini. Aku ngajar di sini. Oke. Jadi zaman aku di iklan ketemu Angki, ketemu lagi Agni dulu. Dia pemahaman filmnya sangat bagus. Oke. Aku kenalnya dulu waktu masih jaga di Universal. Universal, ya. rental. Di Selokan Mataram. Selokan Mataram, Legend, betul legendnya banget. rental di Jogja salah satunya. Dan juga pas aku kerja di biro iklan juga dia sempat jadi scriptwriter untuk video. Nah itu banyak banget alumnus UMY itu yang ternyata pada saat aku masuk ke sini, ternyata orang itu alumnus UMY tuh. Jadi itu dalam perkuliahan, dalam struktur kurikulum namanya adalah profiling. Profiling lulusan. Jadi teman-teman bisa membayangkan diceritakan oleh teman-teman kita dosen ini. Jadi dosen itu teman di sini, kita kolaborasi. Iya, betul. Itu menunjukkan adanya profiling terhadap lulusan. Iya, Mas. Lulusan itu menjadi apa. Jadi teman-teman sudah bisa membayangkan hal tersebut. Nah, ini terakhir sebelum kita tutup, Ya, saya ditutup. minta Kok wis ya? serial. serial. Oh, iya, oke, benar, Gitu. benar, Kita benar. serial. Ini kan pengenalan tahap pertama dulu. Iya. Ya kan? Nanti kita ada pengenalan di sesi selanjutnya. Buka-bukaan. Jangan lupa di Season 1 episode 1 tadi. betul. Gimana? Jangan lupa di subscribe dan like. Lagi, Mas. Gitu. Satu Karena lagi, Mas. subscribe itu gratis. Aku tuh menemukan fenomena menarik di sini ya. Jadi anak-anak komunikasi itu penyakitnya suka laku sebelum lulus. Jadi Nah, mereka iya, betul. banyak yang magang nggak balik. Terus di komunitas-komunitas gitu begitu bebas teori ngerjain proyek apa bablas. Kasihkan, sampai- betul. Kasihkan. Jadi kalau yang orientasinya nih ya kuliah mencari kerja, kalau di sini sih bukan kuliah mencari kerja ya, kuliah terus tadi ya kata Mas Jun tadi modal sosial kita biasa serawung belajar dari mana-mana, itu malah memudahkan teman-teman untuk nyari kerja. Malah justru yang di sini agak susah itu adalah mencari kelulusan. Karena tadi udah kenal duit sebelum lulus. Betul. Nah, makanya Menarik. penting bagi teman-teman mahasiswa nanti ketika kuliah sebaiknya segera menyelesaikan mata kuliahnya dan mengerjakan skripsinya. Apalagi tempat kita itu ada 3 jalur skripsi. Nah, Betul. coba Mas Oke. bisa dulu dikit Iya, Mas. Soalnya iya. mindsetnya itu solusi. Sebenarnya solusi Iya benar. itu. Mindsetnya Oke. anak baru itu kan. Itu nggak akan terjadi yang kayak gitu tadi. Nah, ya makanya. Tapi kan Iya. dulu Mas. Lu nggak terima gue. Tapi nggak gitu juga Mas. Mindsetnya anak baru itu yang namanya kuliah, ya ujung-ujungnya skripsi. Nah tadi kan di awal aku mau bilang nih, di sini ikut festival aja udah yang kenceng, yang penting menang. Oke. Nanti itu bisa bikin kamu lulus tanpa skripsi. Nah gimana ini pertanggungjawabkan lah Oke. perkataanku ini coba jelaskan. Saya yakin nih, sekarang Ah. dengan adanya alternatif kelulusan itu Ada apa aja sih, ada Mas? tugas akhir itu diharapkan nggak seperti itu terus Oke. ngilang sebelum waktunya itu mungkin orang-orang yang dia mahasiswa yang tidak bisa menemukan apa ya passionnya gitu loh untuk tugas akhirnya. Nah Iya, betul. sekarang nih Mas Jun, Oke, meskipun saya host saya juga harus ngomong. Iya dong. Mas Jun belum dikenalin loh. Oh ya, ya Oh, ini nih. temenan loh. Iya. Ini nih. Sengaja ini saya tidak memperkenalkan diri, akan memperkenalkan diri di akhir. kuliah Oh, yang di ngajar akhir. dia. Dia akan kenalan Mas di akhir Angki kuliah zaman. yang ngajar dia. Dia tuh siapa sih sebetulnya? Hostnya jadi 4. Oke, monggo Mas Jun. Oke. Coba perkenalkan diri Tentang dulu. iya Mas. Teman-teman perkenalkan nama saya Fajar Junaidi, bisa dipanggil Fajar Jun atau Mas Iya. Jun. Twitter saya
@fajarjun, IG juga @fajarjun. Gabung di UMY tahun 2003, jadi 17 tahun yang lalu saya bergabung di kampus kita tercinta ini. Dulu kuliah itu masih pakai OHP, overhead projector namanya, jadi pakai slide transparan plastik itu yang setiap 10 menit proyektornya harus dimatikan biar nggak kebakar, nggak panas. Ruangannya belum AC, sekarang ruangan AC, kursi empuk, ada LCD proyektor, ada TV, dan labnya sudah sangat jauh lebih lengkap dibanding saat saya bergabung dulu. Yang kedua tadi aktivitas sih selain ngajar nulis, hobi saya nulis, nonton bola juga. Terus apa? Saya menyambung dengan Mas Tobon. Jadi di tempat kita itu ada 3 jalur rubrikasi skripsi. Yang satu jalur laporan penelitian seperti yang selama ini berlangsung. Itu namanya research report atau laporan penelitian. Yang kedua adalah format artikel jurnal. Teman-teman membuat skripsi sesuai dengan template. Nanti akan diajari di kampus apa itu template jurnal, bagaimana melakukan citasi, bagaimana mengolah data dalam format artikel jurnal yang tebalnya kurang lebih adequate rata-rata sekitar 20-an halaman sesuai dengan jurnal. Dan di tempat kita punya 2 jurnal, satu jurnal komunikator yang itu ditujukan untuk yang advance yang sudah Sinta 2. Sinta 2 itu peringkat nomor 2. Jadi ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita Sinta 2 gitu. Dan enggak banyak kampus yang punya jurnal terakreditasi Sinta 2. Yang satu lagi adalah jurnal audien, memang belum terakreditasi karena baru, itu ditujukan untuk teman-teman mahasiswa, memadai karya teman-teman mahasiswa. Nah, kalau teman-teman bisa nulis skripsi dalam format artikel jurnal dan submit ke jurnal sesuai dengan SOP, standar operating procedure, maka teman-teman akan bebas ujian skripsi gitu. Nah, eranya adalah kolaborasi. Teman-teman bisa berkolaborasi dengan dosen melalui penelitian payung misalnya, atau penelitian bersama untuk membuat riset-risetnya. Terus yang terakhir itu adalah jalur skripsi karya. Itu ada banyak model, misalnya untuk broadcast itu misalnya buat film dokumenter, kemudian buat animasi, web series, membuat iklan layanan masyarakat, dan sebagainya ya. Terus kemudian PR itu membuat produksi media PR, event, company profile dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat standar operating procedure-nya di web Prodi untuk lebih detail gitu. Teman-teman juga didorong untuk ikut festival. Misalnya festival iklan, teman-teman bisa mengikutkan karya itu di festival iklan dan itu membuat teman-teman bisa ujian lebih cepat. Tetapi teman-teman juga tetap boleh ikut di jalur ujian gitu. Jadi fleksibel, ada banyak percabangannya yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Gagasan ini adalah untuk mengakomodir teman-teman. Nah, yang menarik lagi nih, mulai tahun 2020 ini di kampus kita punya LSP. Apa tuh Mas LSP, Mas? Kok aku jadi narasumber nih? Mas. Serangan balik. Nah, LSP itu lembaga sertifikasi profesi. Mas Irwan, Mas Tobon ini adalah asesor LSP yang tersertifikasi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi teman-teman sebelum ujian skripsi atau sebelum lulus, teman-teman akan mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi UMY di bawah lisensi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ada 3 skema, yaitu skema di broadcasting itu produser ya, kemudian di adver itu strategic planner, sama di PR, public officer kurang lebihnya. Nah, teman-teman akan ikut ujian itu, kurang lebihnya waktunya sehari sampai 2 hari. Nah, kalau teman-teman lulus, teman-teman akan dapat sertifikat profesi yang mengeluarkan bukan kampus tetapi adalah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang itu berlakunya 3 tahun yang bisa digunakan untuk menambah modal sosial teman-teman ketika ngelamar kerja. Nah, kabar gembiranya LSP ini baru berdiri dan di UMY ada kurang lebih 10 skema pertama, dan dari 10 itu yang 3 dari program studi ilmu komunikasi. Dari kan teman-teman untuk dapatkan sertifikat ini lebih gede ya dibandingkan yang kuliah di fakultas lain atau prodi lain. Jadi prodi lain bisa gabung ke komunikasi UMY. Boleh komunikasi masih pindah boleh semester 2. Kalau masih ada kursi. Dan lolos ujian. Jadi ini kan bagian dari fasilitasi yang kami berikan kepada teman-teman mahasiswa agar teman-teman mahasiswa nanti ketika lulus yang disebut tadi adalah profiling lulusan. Selain punya skill juga punya sertifikat. Karena dunia kerja kan butuh 2 hal itu, bukti administratif dan bukti kemampuan. Nah, kurikulum kita dirancang sesuai dengan SKKNI, Standar Kualifikasi Kompetensi Nasional, yang sudah dipetakan, namanya Peta Okupasi Komunikasi. Teman-teman bisa lihat di websitenya Prodi, bisa download, tebal banget 700-an halaman. Nah, yang
kita pelajari bareng-bareng di kuliah itu adalah breakdown dari SKKNI, Standar Kualifikasi Kompetensi Nasional. Nah, itu yang akan diujikan ketika uji kompetensi profesi. Iya, gitu. jadi sederhananya itu setiap uji kompetensi nih ya, itu ada mata kuliah pendukungnya ya Mas ya? Betul, ada mata pendukungnya. Dan Iya. portofolio yang dihasilkan misalnya Mas Angki, Mas Zen, Mas Budi sama Mas Irwan cerita tadi itu bisa menjadi bukti ketika Iya, ujian sertifikasi. Jadi misalnya Mas Tobo ini pernah produksi film, kemudian Mas Tobo ini pemegang sertifikat produser juga. Oh, Oke. Oke. Jadi dia asesor, ya asesi iya Iya ya. betul. Jadi luar biasa, multitasking, the only betul. Budi Dwi Arifianto Akatobon Ya, itu. sebenarnya itu juga ada triknya ya menjadi produser film. Loh, dosen kok bisa jadi produser film gitu? Waktunya gimana, caranya gimana? Iya betul. Loh, kolaborasi dong dengan mahasiswa Oke. gitu. Jadi saya setiap tahunnya bisa memproduksi beberapa karya. Iya. Karena apa? Karena Kolaborasi. kolaborasi. Jadi saya tidak menganggap itu tugas, tapi kita berkarya Bareng, betul. Nah, disitulah itu jadi Karya bersama kita. karya bersama. Jadi diakui keproduserannya gitu. Betul. Iya, betul. Jadi di sini itu teman-teman yang perlu digarisbawahi, dosen itu berani getih, berdarah-darah. Teman-teman produksi kita dampingin gitu. Jadi kita nggak Iya, hanya kasih iya. tugas kemudian dikumpul, nggak hanya cuman konsultasi, tapi kita dampingin, kita ikut dalam prosesnya gitu. Iya. Gitu. Oke. Yuk, biar nggak berpanjang lebar karena kita di YouTube itu konon penonton YouTube tidak suka yang panjang-panjang, oke. Hai. Dan biar trafficnya panjang kita buat sequel gitu. Oke, betul. SEO itu mata kuliahnya Mas Irwan. Nah, saya minta kepada keempat narasumber ini untuk memberikan pernyataan dorongan semangat kepada pikir sih, cari inspirasi, Apa ya? membuat kopi iklan Oke. kepada adik-adik mahasiswa baru untuk bersemangat berkuliah di tempat kita menjadi bagian dari keluarga besar kita. Greeting, semacam greeting gitu. Oh, Dipikir oke. siapa yang siap duluan ngacung. Biar kameramennya pas. Apa ya? Mikir. Ora usah dipikir. Ora usah dipikir, yuk Mas Tobon. Ora usah dipikir. Urean soalnya. Ya, ya saya kira ya semangat aja lah. Kita di sini itu tidak cuma grab tugas tapi ya berkarya gitu loh. Kita ada kita manfaatkan itu untuk berkarya, dan ketika lulus nanti teman-teman itu tidak cuma mencari ijazah, tapi ijazah dengan ditemani oleh karya-karya Anda, CV Anda. Siap. Gitu. Oke, lanjut. Kurikulum vitae. Kurikulum Lanjut. vitae. Oke. Siap. Mas Irwan. Yes. Kuliah itu adalah serawung. Jadi jangan cuma belajar di kelas, belajarlah di luar kelas. Belajarlah ketemu sama orang-orang di luar kampus. Siapapun itu. Jadi serawung kuncinya. Serawung itu gaul. Gaul ke berbagai macam komunitas. Silaturahmi. Jamin Silaturahmi. teman. Ya benar. Oke. Yuk. Mas Zen, Mas Angki, shoot. Shoot. Oke. Saya kan tadi intinya ada kolaborasi. Jadi saya mengkolaborasikan kalimatnya Mas Tobon dan kalimatnya Mas Irwan. Jadi perbanyaklah Loh, Mas, portofolio. Wah, sing ngangkat kali dhewe. Tak tutup ning kene lho. Aku oleh podo ya. Jadi perbanyaklah portofolio dan perbanyaklah dolan Mas, karena itu adalah kunci untuk keberhasilan teman-teman. Selain nilai loh, karena kalau teman-teman ke sini kemudian ngejar nilai itu menurut saya nanti ketika mau daftar ke kerja itu agak lumayan susah gitu, tantangannya lumayan banyak. Tapi ketika teman-teman udah punya amunisi, yaitu adalah portofolio dan jejaring, itu insya Allah lebih mudah. Jadi intinya perbanyak portofolio dan perbanyak dolan. Itu aja sih, Oke. Mas Zen sing angel iki bareng. Terakhir Mas Zen penutup. Ini pamungkas ini. Jadi pedua. Di sketsa dulu, di sketsa. Orang itu podo. Ya, Mas. Ya, ini pengalaman saya saja ya. Ya memang portofolio itu menjadi penting gitu loh. Administrasi, ijazah, saat Anda wawancara, biasanya Anda sulit kalau ngomong terlalu tinggi tapi bukti nggak ada gitu loh. Maka portofolio itu yang menjadi penting. Lah yang kedua ya benar itu serawung. Ngobrol. Kenapa ngobrol ya? Saya merasa bahwa ngobrol itu penting. Kenapa? Kita melatih keterbukaan, kita melatih bahwa diri kita dikoreksi gitu ya, bahwa kita berlatih untuk berkomunikasi, intinya kayak gitu. Jadi kita enak lah, kenalannya banyak dan sebagainya. Saya rasa itu. Jadi kuliah di komunikasi, kalau cuman kuliah pulang kuliah kupu-kupu gitu Butterfly. ya, kalau kita kupu-kupu gitu itu
apa ya nanti hasilnya juga tidak begitu maksimal ya. Tapi kalau Anda serawung, ngumpul ke portofolio yang banyak dan pintar berkomunikasi, Wah, asik. nah nanti Anda akan jelas Jadi mendapatkan semuanya lah. Gitu. 4 tahun Jadi, kuliah itu kalau bisa pacarnya anak UI, benar. Oke. Kan Serawung. kolaborasi itu terbukti. Serawung, Pernikahan benar. antara dosen UMJ dan pernikahan orang dosen isi. Nanti itu dosen tuh UMY sama dosen isi Surakarta gitu. infotainment untuk infotainment edisi selanjutnya ini. Rumah tangga di sini. Oke. Iya. Sudah ketemu ide. Jadi kita itu teman-teman membuat podcast tanpa persiapan. Mengapa tanpa persiapan? Karena ada dua hal. Satu, secara infrastruktur sudah siap. Dua, secara kultur juga udah siap. Jadi kapanpun buat podcast pasti bisa buat. Aduh, Gitu. ngolat ya di podcast. Iya. Oke. Nah, ini bagian dari kreativitas. Jadi yang disampaikan dari para narasumber kita tadi ada 2 poin, kemampuan hard skill dan kemampuan soft skill itu menjadi penting dalam proses kuliah. Tadi sudah dielaborasi panjang lebar, tidak perlu saya simpulkan karena ketika jadi mahasiswa teman-teman pasti sudah dewasa untuk menyimpulkan. Salam untuk ayah bunda, bapak ibu di kampung halaman. Terima kasih kepada Mas Tobon, Mas Zen, Mas Angki dan Mas Irwan. Tepuk tangan untuk beliau berempat. Cium jauh, cium jauh. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak podcast kita tercinta, Communication Podcast edisi spesial menyambut mahasiswa baru Ilmu Komunikasi UMY 2020. Angkatan Covid 2020. Iya, angkatan Covid. Meskipun Covid kita harus semangat gitu. Kita lawan Covid dengan semangat kita agar imun kita terus terjaga, tetap memperhatikan protokol, itu yang paling penting. Perhatikan protokol. Oke. Protokol. Oke. Jangan sampai salah. Oke. Kemampuan announcing skill itu penting, yang itu akan teman-teman pelajari saat kuliah di Komunikasi UMY. Ada banyak skill, banyak ilmu yang bisa teman-teman pelajari di sini. Terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah kru. Ada Mas Jojo dan Mas Haryo, tidak kelihatan di layar karena kameranya ditancapkan di tripod, gitu, jadi nggak bisa dipanning. Oh, itu alumni. Itu bukan ya. Veter itu angkatan angkatan Yang sedang skripsi sekarang, sedang Skripsi, skripsi. ya. Jadi kita membuat program ini berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa juga. Kami Keren, berharap keren. suatu hari bisa berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa angkatan 2020 begitu. Terima kasih sekali untuk semuanya. Akhirnya pamitan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.